Shalom, good morning my students. Welcome to the language art class. Today we are going to learn a new topic. Put the mirror on the wall. Before we start, let's review our last lesson. Sebelum kita mulai, mari kita ulas kembali pelajaran terakhir kita. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang ruangan atau tempat di dalam rumah. Rooms or places in the house. Lalu kita juga belajar membuat dan menjawab pertanyaan dengan kata where. Dengan subjek yang berbeda-beda. Ada I, you, we, they, he, she, dan it. Tujuan pembelajaran pada unit ini adalah kalian mampu mengidentifikasikan benda-benda di dalam rumah dan tempatnya yang paling baik di mana. Lalu kalian memahami preposition seperti in, on, behind, next to, dan in front of. Let's begin. Yuk kita mulai. Sekarang kalian mengerjakan latihan English Chess langsung di bukunya ya. Jadi tidak di kertas lagi. Buku English Chess tidak dikumpulkan. Hasil kerja kalian akan kita bahas pada Zoom di hari Senin. Okay, now let's open page 24. Put the mirror on the wall. Letakkan cermin di dinding. Pada bagian yang pertama, word chess adalah perkenalan dari benda-benda yang ada di dalam rumah. Kalian dapat mempelajari modul yang sudah Miss Mili berikan untuk bisa mengerti benda-benda apa sajakah ini. Cara pengucapannya akan kita pelajari pada saat kita Zoom di hari Senin ya. Lalu seperti biasa, bagaimana cara mengisi kotak-kotak kecil di bawah gambar itu? Kalian bisa mendengarkan voice note yang akan Miss Winnie kirimkan hari ini. Now language chess. Pada bagian ini kita akan belajar apa perbedaan this and these. Now look at picture number 1. Lihat gambar yang pertama. Anak laki-laki itu berkata, "This is a great toaster." Dia menggunakan kata this is. Lalu look at picture number 2. Lihat gambar yang nomor 2. Anak perempuan itu berkata, "These are nice flowers." Dia menggunakan kata these are. This is dan these are, keduanya artinya sama, yaitu adalah ini. Tapi mengapa Miss Winnie harus berbeda? Nah, kita perhatikan ya. Look at picture number 1. Lihat gambar yang pertama lagi. This is a great toaster. Yang digunakan adalah a great toaster. Ada kata a di situ. A menunjukkan bahwa benda itu jumlahnya 1. Jadi untuk benda yang jumlahnya hanya 1, kita menggunakan this is, bukan these are. So kebalikannya. Look at picture number 2. Lihat bendanya. Bendanya adalah nice flowers. Flowers dengan diakhiri huruf S. Berarti bunganya banyak, lebih dari 1. Jadi untuk benda-benda yang lebih dari 1, kita menggunakan these are. Miss Winnie ulangi ya. Jadi untuk benda yang jumlahnya hanya 1, ciri-cirinya ada kata a atau one. A book, a dog, a cat, ada e ya, atau one book. Maka kata ini yang kita gunakan adalah this is, seperti yang ada di gambar pertama. Sedangkan untuk benda-benda yang lebih dari 1 jumlahnya, di ciri-cirinya adalah diakhiri dengan huruf S, like flowers, books, cats. Kata ini yang kita gunakan, ini. These are. Penjelasan lebih detail
akan Miss Yuni jelaskan pada pelajaran di hari Senin di saat kita Zoom ya. Next, kita lihat ke bawah. Di bawah tertulis put it in the kitchen di gambar yang nomor 1. Sedangkan at the second picture pada gambar nomor 2 tertulis put them in the living room. Di sini ada perbedaan, yang satu menggunakan put it, yang satu menggunakan put them. Nah, di sini juga yang kita pelajari. Jadi, untuk benda yang hanya satu, kita menggunakan put it. Put it dan put them artinya sama, yaitu letakkan benda itu. Hanya yang put it artinya letakkan benda itu. Kalau put them, letakkan benda-benda itu. Jadi jelas sekali ya, bahwa put it untuk benda yang jumlahnya 1. Kalau put them untuk benda yang lebih dari 1. Kalian juga bisa memperhatikan pasangannya. This is berarti pasangannya adalah put it. Kalau these are, pasangannya adalah put them. Jadi kalau kalian salah menentukan this dan these, maka efeknya bisa salah di bagian put it dan put them. Jadi selalu perhatikan mana yang untuk benda jumlahnya hanya 1 dan mana yang untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1. Oke. Untuk bagian C, D, E, dan F, kalian bisa melihat video tutorial yang Miss Yuni berikan terpisah dengan video pembelajaran ini. Agar kalian lebih jelas bagaimana cara mengerjakannya. Ya, anak-anak, dalam unit ini kita diingatkan bahwa Tuhan menyukai segala keteraturan. Dalam kitab Kejadian diceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kalau kalian perhatikan, semuanya begitu teratur dan sangat indah. Dalam pelajaran kita kali ini, kita belajar bagaimana menempatkan benda-benda yang akan kita pelajari di tempat yang tepat. Contohnya begini, misalnya toaster, pemanggang. Toaster bisa saja kita letakkan di kamar tidur atau di kamar mandi mungkin. Tapi apakah itu adalah tempat yang tepat? Lalu bisa saja kita meletakkan toaster di bawah meja. Apakah tempat yang tepat kalau toaster diletakkan di bawah meja? Nah, begitulah anak-anak. Jadi, dalam unit ini kita belajar tentang keteraturan. Seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Dan Miss Yuni ingatkan sekali lagi, setialah pada perkara kecil. Jadi jangan kalian belajar pada saat mau tes saja. Kalian mencicil sedikit demi sedikit belajar, sehingga tidak terlalu berat buat kalian. Dan khusus untuk pelajaran bahasa Inggris, semakin kalian sering berlatih cara mengucapkan yang benar, maka kalian akan bisa semakin mahir. Ingat, semua orang hebat pada awalnya juga pemula. Jadi, semangat anak-anak. Have a blessed day. Goodbye. God bless you.